الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hadirin jamaah subuh rahimahullah. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh, dengan meningkatkan amal-amal sunnah, memperbanyak amal-amal sunnah, sehingga di satu ketika nanti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita banyak melakukan amal-amal sunnah. Karena salah satu untuk mencapai mahabbatullah adalah banyak melakukan amal-amal sunnah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada subuh ini kita akan mengangkat ayat Al-Quran surah At-Taubah dan surah An-Nur. Surah At-Taubah yang kita bacakan di muka tadi, kita ulangi kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dalam ayat ini ada kata-kata ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Baik, tema kita pagi hari ini tentang memakmurkan masjid. Kalau kita lihat ayat Al-Quran dalam surah An-Nur 36, ada hubungannya ini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa idzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Dari dua ayat ini Bapak Ibu, kita akan melihat siapa itu orang yang memakmurkan masjid
Bagaimana kriterianya? Apa keuntungannya? Dan apakah kita ini termasuk orang yang memakmurkan masjid atau tidak, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau melihat ayat Al-Quran surah An-Nur 36 ini, fi buyutin ardinallahu an turfa'a wadur fayudhkara fiha ismuh. Fi buyutin, pada rumah-rumah. Buyutin ini jamak dari al-bait, baiti, jamak dari rumah. Jadi buyutin itu rumah-rumah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Di mana di situ wa yudhkara fi hasmuhu disebut namanya. Wa yudhkara zikir zakarallah fi hasmuhu, padanya maksudnya di rumah itu disebut namanya. Yusabbihu lahu fiha, bertasbih padanya di rumah Allah itu bil guduwi wal asar. Jadi di sini disebutkan buyuti, baiti, rumah-rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid, Bapak Ibu, bukan rumah kita. Jadi jangan salah tafsir. Pokok di sini rumah. Ini ada dijelaskan di dalam hadis bahwa rumah-rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Dan kita di sini ada kalimat adina. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, izin, Mbak. Adina lahum. Izinkan Allah. Adin, izin, diizinkan, diperintahkan untuk menyebut namanya. Jadi kita ini Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah itu di rumah Allah. Salah satu tempat yang mulia untuk menyebut-nyebut nama Allah itu di masjid, Pak. Karena masjid ini adalah salah satu tempat yang dicintai oleh Allah. Ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Dan tempat yang dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Jadi kalau kita saat ini berada di salah satu tempat ini, tinggal melihat ayat ini. Kalau kita berada di masjid, berarti kita pada tempat yang dicintai oleh Allah. Kalau kita berada di pasar, Pak, mohon maaf Bapak Ibu, kalau suara ini sampai terdengar ke pasar, itu tempat yang dibenci oleh Allah. Memang pasar itu salah satu tempat untuk mencari penghidupan. Tapi ternyata tempat itu termasuk yang dibenci oleh Allah. Karena mengapa? Di pasar itu banyak terjadi kecurangan, kemaksiatan, penipuan, kong-kalingkong dan sebagainya. Ini hadis, Pak. Jadi kalau kita di pasar, itu kita berada di tempat yang dibenci oleh Allah. Jadi hati-hati kalau kita di pasar. Makanya kalau kita masuk pasar itu kita berdoa. Doa kepada Allah. Perlindungan kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat lebih jauh, masjid ini punya siapa? Punya Allah, milik Allah. Wa annal masajida lillah. Bahwa masjid itu kepunyaan Allah. Ini Al-Quran, Mbak. Surah Al-Jin. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan kita tidak diperkenankan untuk bermunajat, berdoa, menyembah sesuatu di dalam rumah Allah itu selain Allah. Jadi kita ini menyebut-nyebut nama Allah itu sebaiknya memang di dalam masjid. Walaupun berzikir itu di mana saja. Tapi kalau ada yang bertanya di mana tempat berzikir lebih afdol dan diperintahkan, itu di rumah Allah, di masjid. Karena ini ada ayatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kembali kepada surah At-Taubah,
Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Itu orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak mungkin dia memakmurkan masjid itu. Jadi kalau ada orang yang mendatangi masjid, mengunjungi masjid, apalagi 5 waktu, saksikan dia orang beriman. Dia termasuk orang yang memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Di orang yang memakmurkan masjid itu kriterianya pertama dia beriman, kemudian beriman kepada Allah, kemudian dia beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah. Nah, ini ada kaitannya nanti. Wa aqamas shalah ini bagaimana kedudukan aqamas shalah ini? Apakah cukup di rumah saja? Apakah orang yang sholat di rumah itu termasuk orang memakmurkan masjid? Ini kan ada kaitannya nanti Bapak Ibu. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan membayar zakat. Jadi kalau kita melihat ayat ini, wa aqamas shalah itu maksudnya di masjid, Pak. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang sholat ini di masjid, bukan sholatnya di rumah. Kalau ada orang sholat di rumah 5 waktu, itu belum termasuk orang yang memakmurkan masjid sebenarnya, Pak. Belum. Karena ada keterangan orang yang di sekitar masjid, ini mohon maaf Pak, orang yang di sekitar masjid tidak ada sholat, baginya dari di masjid. Tidak ada sholat itu maksudnya kesempurnaan sholatnya itu tidak ada, bukan di rumah, tapi di masjid. Hati-hati bagi orang yang rumahnya dekat masjid, tapi sholatnya tidak di masjid. Mungkin jaraknya hanya 5 meter, 10 meter, 40 meter, itu masih tetangga masjid. Sholat di rumah itu tidak ada baginya sholat, maksudnya tidak sempurna sholatnya itu. Sempurna sholatnya, tidak ada kesempurnaan sholat di rumah kalau dia dekat masjid. Jadi makna memakmurkan masjid ini apa sebenarnya, Pak? Memakmurkan masjid itu adalah melaksanakan ibadah di dalamnya untuk mencari ridho Allah. Jadi orang-orang yang beribadah di masjid, nah ini termasuk memakmurkan masjid. Beribadah bagaimana, Pak? Pertama sholat. Sholat apa? Sholat wajib, Bapak Ibu. Kalau sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Seutama-utama sholat sunnah itu di rumah. Jadi yang dikatakan di sini sholat adalah sholat wajib. Kemudian zikir, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah. Termasuk juga memakmurkan masjid itu adalah taklim. Duduk, dengarkan taklim, ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial di masjid. Nah, banyak orang yang, oh itu apa tuh? Oh, ada acara itu, acara nyantuni anak yatim di masjid. Itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Mungkin di situ ada tausiah, taklim, kajian subuh. Ini orang yang memakmurkan masjid. Kemudian makna memakmurkan masjid itu yang pertama, yang kedua adalah membangun dan memperbaikinya. Nah, ini orang memakmurkan masjid. Mungkin ada keran yang rusak, dia beli keran itu, atau paling tidak dia ada inisiatifnya untuk masjid. Bukan berarti orang yang memakmurkan masjid itu harus keluar duit dewe terus. Tidak. Dia ada inisiatif untuk masjid, Pak. Mungkin ada kerannya sudah bocor, yuk hubungi pengurus. Pak, keran kita lah bocor, Pak. Mubazir air. Atau lantainya sudah licin mungkin. Pak, lantainya licin, kasihan kalau nanti. Nah, itu termasuk orang-orang yang memikirkan masjid. Orang-orang yang memikirkan masjid itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Bukan orang-orang yang hanya menghias-hias masjid, bukan. Orang yang peduli dengan masjid, itu orang yang memakmurkan masjid. Ada di banyak masjid, Bapak Ibu mohon maaf, insya Allah bukan masjid kita. Masjidnya ini Pak, lantainya licin, lumutan. Sering orang jatuh di situ. WC-nya naudzubillah.
Baunya tidak tahan, Pak. Ada ini, Pak. Kerannya lah bocor. Berarti, mohon maaf, pengurusnya ini bagaimana ini? Apakah dia termasuk orang yang memakmurkan masjid atau bukan ini? Kalau melihat lebih jauh. Tidak ada kepedulian. Kalau kita usut lebih jauh, apakah masjid itu tidak ada dana? Sebenarnya tidak juga, ada dana, Pak. Di situ sebenarnya bukan tidak ada dana, bukan tidak ada duit, tapi kepedulian jamaah terhadap masjid itu kurang. Kurang, Bapak Ibu. Ambalnya lah. Mohon maaf kalau hambal buruk mungkin tidak jadi masalah. Mungkin tidak jadi masalah, Pak. Mungkin dananya karena hambalnya mahal. Tapi kalau hambalnya lah apa? Hambalnya kependingan, Pak. Saya pernah masuk masjid. Alas masjidnya itu kutu, Pak. Tidak usah sebut tempatnya, Pak. Itulah lamo. Kalau sebut tempatnya, oh kayak di ini wong. Ini bukan fitnah, bukan dongeng. Betul itu. Karpetnya itu banyak kepending, Pak. Alhamdulillah. Kita ini dah. Alhamdulillah, hambal kita ini bersih. Dan membangun, memperbaiki masjid ini banyak ragamnya. Mungkin ada yang rusak. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sana sini mungkin ada kerannya yang kurang, mungkin kita tambah. Mungkin tempat wudhunya, WC-nya, mungkin jalan menuju tempat wudhu. Kalau kita melihat tadi perbandingan, Bapak Ibu, tadi perbandingan ke masjid-masjid lain, itu ada yang luar biasa. Nak masuk masjidnya itu luar biasa. Cuci kaki dulu, Pak. Ada banyak tempat masjidnya itu memang luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Jadi memakmurkan masjid ini mencakup semua ketaatan ibadah kepada Allah. Yang diperintahkan ataupun yang dianjurkan. Yang dianjurkan, yang diperintahkan itu sholat 5 waktu. Membenahinya, menjaganya, membersihkannya itu diperintahkan. Yang dianjurkan salah satunya adalah berzikir di dalamnya. Itikaf umpamanya itu dianjurkan. Kajian agama itu dianjurkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang tidak begitu dipahami oleh orang banyak, termasuk jamaah. Al-Quran surah An-Nur tadi, wa idzu karofi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asol. Nah, kalimat ini tidak begitu diperhatikan oleh banyak orang. Dia sudah sholat di masjid, tapi dia tidak memperhatikan bil guduwi wal asol. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asol. Bertasbih padanya di masjid maksudnya. Pada waktu pagi dan petang. Kapan itu, Pak? Kebanyakan orang, Bapak Ibu, sudah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya zikir sebentar, doa, langsung pergi. Semestinya, idealnya, dia duduk dulu agak beberapa saat. Membaca zikir-zikir pagi kalau subuh. Jadi zikir pagi ini membacanya itu sesudah sholat subuh, Pak. Dan zikir petang itu setelah sholat asar. Ini ayat, Bapak Ibu. Saya banyak melihat, mohon maaf Bapak Ibu. Bukan kita ingin melihat-lihat orang terus. Bukan. Tapi ini fakta. Ada banyak orang, dia tuh tidak ada kerjaan. Bukan seperti orang yang sibuk, bukan. Kalau orang sibuk itu kan mungkin dia sedang jualan di pasar, jualannya tinggal, mungkin itu pengecualian. Ini bukan orang sibuk, setelah salam, sebentar langsung pergi. Asar setelah salam langsung pergi.
Seperti orang yang begitu pentingnya waktu urusan dunia. Padahal yang lebih penting itu adalah urusan agama Allah. Siapa yang memudahkan hidup ini? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang mengilhamkan orang-orang itu untuk misalnya order kepadanya, untuk kasihan kepadanya, untuk membantunya? Siapa itu? Allah. Kita belum pernah terpikir, ini nih, bola duduk zikir. Mungkin setelah dia keluar dari masjid ini, dagangannya akan lebih laku lagi. Dia tidak pernah terpikir. Dia hanya terpikir, oh jualan aku tinggal ini, jualan aku tinggal ini. Mana langganan kaget lewat. Dia belum terpikir yang melipat gandakan penghasilan, yang membanyakkan rezeki itu Allah. Kalau dia sudah berpikir seperti itu, dia akan lebih tenang dalam ibadah. Dia akan zikir pagi dulu, zikir dulu. Jarang memang orang seperti ini, Pak. Tak laku, kena urusan dia. Nanti Allah akan datangkan orang. Nanti Allah akan gerakkan hati orang itu untuk datang ke tokonya, Pak. Tempat dia jualan itu. Nanti ada orang yang menggerakkan hatinya itu untuk membantu dirinya. Karena Allah sudah lihat orang ini memang memikirkan Allah, memikirkan rumah Allah, Bapak Ibu. Tak mudah memang, Bapak Ibu. Jadi bertasbih, berzikir di masjid pada waktu pagi dan petang. Jadi ini kita biasakan kalau sudah asar, janganlah langsung balik, duduk dulu berzikir. Paling tidak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 100 kali, Pak. Ada dalilnya, ada, Pak. Ada 100 kali. Atau subhanallah bihamdihi subhanallahul azim 100 kali. Itu ada dalil kalau yang la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau kita prinsipnya tidak mau hitung-hitungan, ya duduklah sejenak, zikir-zikir, nyebut asmaul husna, baca-baca ayat-ayat perlindungan. Banyak ayat-ayat Allah yang ada fadilahnya, Bapak Ibu. Bacaan-bacaan pagi dan petang itu memang disunahkan dan ada fadilahnya. Ada jaminannya, Pak. Ada jaminannya. Nah, ini mungkin kita belum pernah menghafalnya dan belum mengamalkannya. Seperti Sayyidul Istighfar. Jaminannya apa kalau kita baca pagi? Kalau kita mati di siang hari itu, setelah kita baca pagi, kita mati, Pak. Jaminannya kita termasuk orang ahli surga. Sayyidul Istighfar kita belum hafal. Atau kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi sampai selesai. Kita tidak dibahayakan oleh sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, baik Bapak Ibu, bagaimana kita ini agar lebih giat untuk memakmurkan masjid. Dan kita juga harus tahu hal-hal yang memang dilarang, diharamkan di dalam masjid. Ada banyak orang, dia ini termasuk orang yang termotivasi untuk memakmurkan masjid, tapi dia belum tahu apa yang diharamkan di dalam masjid. Dia tidak tahu, Pak. Karena kebodohan. Karena keakuan. Tidak tahu. Tapi kebanyakan karena jahil dan kebodohan. Apa yang diharamkan, yang dilarang di dalam masjid itu, yang pertama, mengotori masjid. Nah, ini jangan sampai kita termasuk orang yang mengotori masjid, termasuk meludah, buang kotoran. Mungkin buang kotoran ini tidak mungkin kita bawa sampah ke masjid. Ini biasanya kita ini kadang-kadang makan-makan di masjid. Ini kan mengotorkan. Itulah mengapa ada keterangan anak kecil, orang gila itu dilarang untuk masuk masjid karena mengotori masjid. Budak kecil itu kadang-kadang ngejeng di masjid. Nah, ini dilarang. Tapi kalau dia sudah mengerti tentang kebersihan, tidak masalah. Kemudian bising. Bising di masjid. Ribut, Pak. Mengeraskan suara.
Ini pernah Pak Asbi bilang, itu tidak boleh jerit-jerit. Betul Pak, tapi yang jadi masalah, pakai mic ini nah Pak. Pakai mic ini nah, walaupun dia ngomongnya lambat, kedengarannya di mana-mana ini. Sama dengan jerit ini mic ini. Ada Pak Asbi? Pak Asbi pernah ngomong. Jadi mic ini jadi masalah. Kalau di masjid kita ini alhamdulillah Bapak Ibu, tidak bising Pak. Coba lihat di masjid lain, mohon maaf Bapak Ibu. Di masjid lain, saya pernah pergi ke satu tempat keluar daerah Pak, keluar kota. Jadi saya ingin waktu itu maghrib, ingin jamak qashar. Waktu itu maghrib, ingin jamak qashar isaknya. Setelah maghrib, salat berjamaah di satu musola, satu tempat luar kota. Musola itu agak kecil. Tak takbir beda dengaran Pak. Itu jamaah baca Al-Fatihah. Itu zikirnya kuat, minta ampun. Berarti kepedulian terhadap orang lain ini kurang. Mestinya dia lihat, oh ini ada orang ingin sholat. Orang jamak ini. Jamak qashar ini orang musafir. Lan kedikit Pak. Lan kedikit. Bukan melarang orang berzikir berjamaah, bukan Pak. Tapi kita lihat. Atau kita sedang baca Quran nih. Orang sholat samping kita. Lambatkan sedikit. Ini adab masjid. Ada juga orang yang mengotori masjid tadi. Meludah sembarangan Pak. Ada. Meludah masing-masing. Teras masjid. Taman Islam itu Pak. Sering. Tempat mau lewat-lewat tuh. Meludah di situ. Wah. Itu kan haram itu. Tidak boleh. Dosa itu Pak. Kalau di zaman Rasul bukan lagi meludah Pak, kencing di masjid. Kencing di masjid ada itu kejadian zaman Rasul. Karena zaman Rasulullah itu masjidnya itu bukan ada karpet, ada lantai tehal ini, dah lantainya tanah. Ada orang jahil kencing di masjid. Oleh Nabi dibiarkan saja. Tapi sahabat nak bunuhnya, jangan kata Rasulullah, biarkanlah dulu. Kayak disiram. Ini kita melihat bagaimana Rasulullah itu orang yang begitu begitu memperhatikan segala sesuatu. Kalau sahabat ini kadang-kadang langsung nak marah Pak, langsung nak bunuh. Melihat kemungkaran, so jangan. Kita ini kadang-kadang tidak sengaja ngotori masjid. Ludah sedikit, mungkin bekas aqua, mungkin bekas makanan, mungkin macam-macam lah. Akhirnya ada semacam serpihan-serpihan kecil banyak dekat kita duduk. Itu tidak diboleh. Kemudian yang diharamkan juga jual beli. Nego-nego dalam masjid, jual beli. Atau masjid dijadikan pasar, jualan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian dilarang juga, diharamkan bicara batil Bapak Ibu. Ngomong-ngomong kotor, ngomongi wong, demlah kalau di masjid tidak usah lah. Atau ngomong yang tidak bermanfaat. Ngomong-ngomong tidak bermanfaat. Kalau di masjid ini omongannya itu omongan agama, itu bagus. Tapi kalau berbicara yang lain, berbicara tentang bisnis segala macam, atau menyudutkan orang lain, sebaiknya tidak di masjid, sebaiknya di luar saja. Juga diharamkan melangkah-langkahi orang, pundak-pundak orang. Ini biasanya hari Jumat Bapak Ibu. Orang sudah duduk berbaris karena dia ingin mencari saf depan, itu dilangkahnya pundak orang itu, bukan dia lewat di sampingnya Pak. Ini banyak orang-orang besar Afrika, banyak kita lihat di Madinah dan di Mekah ini Pak, ngelangkah-langkahi wong nih Pak, apalagi di Raudhah itu. Saya pernah lihat sendiri Pak, orang sudah duduk rapat, dia langkahnya Pak, karena dia tinggi. Bukan dia permisi cara orang Indonesia, permisi Pak, enggak. Langkahnya Pak. Wong lah baris itu dilangkahnya, langkahnya. Ini haram Bapak. Langkahi leher jamaah namanya itu. Kemudian juga diharamkan kita melintasi orang yang sedang sholat. Ini banyak juga orang yang tidak paham ini. Kalau dia paham hadis, lebih baik dia berdiri 40. Tapi tidak dijelaskan situ 40 jam, 40 tahun. Lebih baik dia berdiri dulu. Lebih baik lagi kalau dia berzikir. Banyak sholat nih. Berzikir dulu dia lama-lama.
lama kita berzikir, apa lama wong tu salat kira-kira. Itu taruhan, Pak. Dalam hati kita, lama kau salat, apa lama kau berzikir. Nah, sudah juga di salat. Kita zikir, kita belum. Semesti seperti itu, bukan kita nak rabas baik. Jangan, Pak. Memang kalau pendapat, kalau jauh lintasnya tidak masalah. Tapi kalau saya agak segan juga walaupun jauh, Pak. Kalau saya agak tidak mau juga. Misalnya di sini bayang saya akan lalu di sini. Saya agak tidak milih di situ, Pak. Saya tidak melintasi dia walaupun dia agak jauh. Itu kalau saya, Pak. Hati ini agak berat melintasi walaupun agak jauh. Lebih baik tidak melintasi. Karena di masjid ini kadang-kadang kan orang sholat sunnah, sholatnya tuh di belakang, bukan dia agak mencari tempat yang aman. Sholatnya sembarang. Akhirnya ada orang yang tidak paham, pas lewat di depan dia betul. Pas di depan sejadah dia betul, bahkan tempat dia sujud itu dipijaknya. Nah, ini yang diharamkan. Kalau agak jauh ini ada pendapat batas yang diharamkan itu adalah batas tempat sujud. Tapi kalau saya walaupun dia sudah 2 saf 3 saf agak lebih baik ngecik balak bel, tidak melintasi dia lagi sholat. Kemudian Bapak Ibu mengganggu orang lain beribadah. Nah, ini banyak macamnya. Ada yang nak main-main, Pak, di masjid itu. Ngato-ngatoi, ada ngolok-ngolok biar ketawa. Ada yang mengganggu orang itu dengan ibadahnya juga. Ibadah dia tapi mengganggu orang lain. Dia baca Quran tapi orang lain terganggu dengan bacaannya. Ini terjadi waktu itikaf, Pak. Itikaf tuh raminan baca Quran, kadang dia baca dewean kuat. Baca baiklah lambat-lambat. Nah, nanti ke depan kalau kita Ramadan, tidak apa-apa diingatkan Ustaz jamaah tuh, kalau baca Quran tuh lambat-lambat. Tidak usah ganggu orang lain. Saya salut dengan satu orang, Pak. Ada satu orang, dia baca Quran lambat. Tidak pernah dia tuh kuat. Tiap hari baca Quran di masjid. Ada banyak orang kita lihat baca Qurannya ini nak didengar oleh yang banyak. Ya memang sering baca Quran tapi kuat, mengganggu sholat sunnah. Itu tidak boleh. Mengganggu orang lain sedang beribadah tidak boleh. Kalau tidak ada orang kita baca Quran agak kuat tidak masalah. Tapi kalau ada orang sholat samping kita lagi baca Quran, kita pelankan saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memakmurkan masjid ini, apakah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid? Kalau iya, berarti kita ini orang yang sudah datang mengunjungi masjid paling tidak 5 waktu. Subuh kita walaupun gerimis, walaupun hujan masih ke masjid. Karena pahala yang besar itu, di antara 5 waktu itu, ada 2 tempat. Di Isya dan di Subuh. Itu yang pahalanya yang memang luar biasa. Kalau saya, Pak, Subuh dengan Isya itu, walaupun hujan kalau di rumah, saya tetap ke masjid. Saya. Tapi kalau hujannya itu asar deras kan, itu ada kemungkinan agak rasa-rasa cak mana. Tapi kalau subuh nak badai masih ke masjid gitu, Pak. Itu harus dikejarkan. Termasuk Isya. Tapi bagi orang-orang yang munafik, ada sifat-sifat kemunafikan di dalam dirinya, jangankan hujan, Pak. Lesu, ada salah ke masjid lagi lesu. Ada salah ke masjid subuh nih. Dia bukan karena faktor cuaca yang badai atau tidak itu. Ya bukan situ lihatnya. Tidak usah ke masjid kan, tidak apa-apa sholat di rumah. Ini yang harus kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing. Agar kita ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian mungkin ada, cukuplah kita melihat
satu hadis bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, a'adadtu li ibadiyas solihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Akan Allah sediakan bagi orang-orang yang beramal soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk hamba Allah yang sering memakmurkan masjid, sering mengunjungi rumah-rumah Allah. 5 waktu dia ke rumah Allah, 5 waktu dia dan mendatangi rumah Allah. Allah akan sediakan satu tempat yang belum mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihatnya sewaktu dia hidup, yang belum pernah didengarnya berita itu, bagaimana kenikmatan itu, dan belum pernah terbetik dalam hatinya bagaimana keindahan, kemewahan, kehebatan satu tempat itu. Itulah surga. Surga itu hanya disebut perumpamannya saja, Pak. Ada pisang, ada buah-buahan, kenikmatan, tapi belum pernah terpikirkan, belum pernah terlihat bagaimana keindahan, kehebatan surga itu. Itulah akan diberikan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.